Baik, pertemuan kali ini kita sudah minggu lalu kita sudah bahas tentang perjanjian dan cara menggambar gaya-gaya internal atau gaya-gaya dalam, ya. Baik, kita masuk pada contoh, ya. Jadi misalkan ada balok yang sederhana, ya. Ini sendi roll titik A, titik B, ada beban P di sini. P itu sama dengan P aja, ya. Kemudian punya bentang nih. Ini A, ini B, kemudian kalau A kita tambah dengan B sama dengan L. Kita diminta untuk hitung dan gambar gaya dalam, atau lebih pas kita menggunakan internal, ya. Tidak usah internal lah. Jadi kalau kita selesaikan ini penyelesaiannya, tentu langkah pertama adalah kita menggambar menggambar kembali, kemudian hitung reaksi peletakannya. Saya salin. Ya. Ini kita perlu menghitung terlebih dahulu reaksi peletakannya, ya. Saya sebut ini adalah F aja, ya. F di titik A arah Y, FY ini adalah FAX, kemudian ini adalah FBY. Jadi kita hitung, ya. Kalau kita hitung reaksi peletakannya kan sederhana, ya, yang sudah sering kita gunakan, tapi supaya kalian juga mengingat kembali, jadi kita boleh lakukan misalnya sigma momen di titik B sama dengan 0, maka berarti ada FAY dikali L, kemudian dikurangi P dikali dengan B sama dengan 0. Maka berarti FAY adalah sama dengan P dikali B bagi L, ya. Hasilnya positif, itu berarti menggambarkan gayanya mengikuti sumbu perjanjian kita, yang di gayanya ke atas. Sigma momen kita coba di di A sama dengan 0, maka kita bisa peroleh ini ada min positif P dikali A kurang FBY dikali L sama dengan 0, maka FBY sama dengan PA per L. Ini yang selalu menjadi kata kunci untuk selanjutnya, ya. Jadi dapat dengan cara begini. Selanjutnya ini yang kita hafal. Yang perlu kalian hafal adalah yang ini. Jadi ini yang perlu dihafal, ya. Nah, jadi kalau setelah kita dapat reaksinya, baru kita menghitung gaya dalamnya, ya. Kita menghitung. Jadi hitung gaya
gaya internal. Nah, jadi untuk gaya-gaya internal ini saya perlu tambahkan 1.c. Jadi kita melihat setiap perubahan gaya atau ada perubahan elemen, ya, atau ada perubahan peletakan. 3 itu yang kita harus perhatikan. Jadi kalau kita melihat ini berarti kita akan membagi segmen menjadi AC dan CB. Ya, jadi segmen menjadi segmen AC sama segmen CB. Jadi kalau kita ambil pertama adalah elemen AC. Jadi kalau kita coba kerjakan, karena namanya kita nantinya menggambar gaya-gaya dalam, jadi artinya kita harus membuat fungsi. Nanti setelah kita kenal fungsi itu, kemudian kita hafal sifatnya. Jadi karena kita mau cari buat fungsi, buat persamaannya, maka coba kita nganggap ini dia bergerak dari titik sebelah kiri sini, titik 0 di sini, dia bergerak ke kanan. Yang kita sebut bergerak pada sejauh X. Ya. Jadi dia bergerak sejauh X. Sehingga ketika kita sudah bergerak sejauh X ini, ya, maka berarti kalau kita buat dalam fungsi dalam interval, berarti ini X-nya lebih dari 0 kurang dari A, ya, kurang dari A. Ini dari sini sampai C, nah, itu panjangnya A, ya. Jadi X lebih dari 0 atau kurang dari A, ya, oke, atau sama dengan A. Sekarang kita lanjut, berarti kalau kita lihat itu cara berpikirnya begini. Anda cukup lihat di mana sejauh X itu. Jangan lihat kalau kita X-nya sampai di sini, yang ini kita anggap tidak ada, jangan lihat. Ya. Kita jangan anggap itu ada, anggaplah tidak ada. Sehingga kita cuma fokus pada yang ini. Kita cuma fokus pada yang dari 0 sampai X, ya. Oke, bisa? Oke, sekarang berarti kita mulai dari normal force, ya. Kita mulai dari gaya normal force. Simbolkan dengan N. Jadi kalau kita lihat ada, jadi NX sama dengan, kan? Berarti di sini, di sejauh ini ada. Kalau saya coba gambarkan kembali di sini, jadi ini kita punya ini peletakan kita titik A. Di sini ada FAY, sini ada FAX, ya. Ini sejauh kita sejauh X, jadi panjang ini sejauh X, ini sejauh X, panjangnya ini X, ya, panjangnya ini X. Maka berarti yang kita hitung nanti adalah itu berupa yang kita akan hitung gaya-gaya internal yang kita akan hitung satu. Ini kita akan peroleh ini itu NX. Kemudian ini saya pakai arah positif semua. Itu adalah QX, gaya gesernya, dan kemudian ini momen. Nah, momen kita bikin perjanjian momen, kita ngikut arah positif, ya. Karena kita sudah cerita X, Y, Z, maka arah momen positifnya saya kerjakan terbalik ini. Ini arah momen positifnya. Ini MX. Jadi ini MX, NX, dan QX itu yang kita sebut dengan gaya internal. Ya. Oke. MX, NX, QX itu adalah gaya internal. NX adalah normal force, kemudian QX adalah shear force, dan kemudian MX adalah bending moment. Ya. Oke.
Jadi cara menghitungnya mudah, langsung ketika kita NX, jadi NX itu yang mana? Yang ini. Jadi yang ini itu yang mana? Yang ini. Nah, kita lihat FAX 0. FAX ke kanan. Perjanjian tanda kita, kalau FAX ke kanan, itu adalah tandanya negatif. Ya, perjanjian kalau ke kanan itu negatif. Mengapa jadi negatif? Kalau ini gaya ini ke kanan, berarti yang NX yang ini harusnya ke kiri. Kenapa dia ke kiri? Menjadi kalau ini prinsip seimbang. Prinsip seimbang. Kalau ini ke kanan arahnya, maka harusnya ini ke kiri. Ya. Kalau dia ke kanan ini ke kiri, maka pada elemen ini terjadi tekan. Kalau tekan, tandanya negatif. Oke? Bisa? Nah, jadi kita punya perjanjian bahwa mudahnya kalau arah gayanya ke kanan, kita tinjau dari kiri ke kanan, maka tandanya negatif. Oke. Jadi ini berarti negatif F. Ini adalah negatif F AX atau sama dengan 0. Artinya berarti kalau dia begini, maka besaran gambar gaya internal yang terjadi dari A sampai titik C. Jadi karena kita cerita ini dari A sampai C itu pasti 0. Jadi kalau coba diperjelas, saya tulis berarti kalau X-nya sama dengan 0, berarti itu sama saja gaya normal di titik A, ya, di titik A itu sama dengan 0. Kalau X sama dengan A, ya, itu artinya gaya normal di titik C sama dengan 0. Oke, jadi cara lihatnya ini A di mana X-nya sama dengan 0, C di mana X-nya sama dengan A. Bisa? Nah, jadi kita sekarang sudah terbayang bahwa kalau kita lihat sepanjang AC ini tidak ada gaya lain di situ dan gaya peletakan FAX-nya 0, maka baru kita letakin bahwa dari A sampai C pasti 0. Kan tidak ada gaya reaksinya, tidak ada gaya luarnya di sepanjang itu. Jadi harusnya kita punya pikiran bahwa pasti 0. Kalau ada angka lucu, berarti salah. Oke ya. Kemudian kita masuk ke berikutnya adalah shear force. Jadi apa namanya? Jadi shear force itu kita simbolkan dengan huruf Q, gitu. Gaya geser. Nah, jadi kita lagi-lagi sama seperti normal force, kita Qx artinya bahwa yang dimaksud gaya gelintang di titik X, gitu pengertiannya. Nah, maka kita coba lihat ini. Jadi ketika kita dari A sampai X, yang ada gayanya, yang gaya melintang di A sampai C itu di batang ini hanyalah gaya ini. Ini kan tidak melintang, tidak menjadi menimbulkan gaya geser. Hanya ada FAX. Sepanjang A sampai C cuma ada FAY. Nah, FAY kita ke atas. Perjanjian kita kalau ke atas tandanya positif, maka arti kita ini ada sebesar FAX, tandanya positif, FAY atau sama dengan adalah PB per L, ya, sebesar PB per L. Nih, FAY sama dengan PB per L. Nah, ini patut kita lihat karena cerita kita membuat fungsinya dari 0 sampai A, dari A sampai C, maka kalau kita lihat seperti ini, berarti ini konstan nilainya. Berarti ini kita bisa buat ini yang kita sebut dengan ini konstan. Artinya apa? Berarti sepanjang A sampai C besarannya sama. Jadi kalau coba kita tulis saat X sama dengan 0,
berarti itu adalah gaya lintang di titik, gaya geser di titik A atau sama dengan PB per L. Pada saat X sama dengan A, itu artinya gaya lintang di titik C sama dengan PB per L. Ya? Nah, gambaran kita berarti pasti gambarnya konstan, gitu ya. Oke. Selanjutnya kita masuk ke berikutnya adalah momen diagram. Jadi bending moment. Nah, bending moment diagram ini, jadi kita bending moment itu adalah kita simbolkan dengan huruf M, maka kalau kita tulis jadinya adalah momen MX sama dengan, jadi sama dengan tadi kita pada titik ini, ya, ini. Kita pada titik kita hitung yang ini. Nah, kita lagi-lagi punya perjanjian tanah yang kita sudah bahas kemarin bahwa putar kanan, tinjau dari kiri ke kanan, itu yang searah jarum jam, itu tandanya positif. Berlawan arah jarum jam, negatif. Saya ya. Atau paling saya ilustrasikan dengan sombong dan kuat gitu ya. Jadi arah ini arah putar kanan, berarti maka mudah kita menghitungnya. Cuma ada gaya FAX yang menimbulkan momen. Jadi ini ada FAY maksudnya dikali sejauh, karena kita momen di X panjangnya sejauh X ya. Karena kita momen di sini. Kita momen di sini, panjangnya ini. Jadi ini kali X. Ya, okay. Jadi kita menghitung momen di X atau momen X gitu. Maka yang kita pakai itu adalah yang punya jarak terhadap titik X-nya hanya ini. Jadi makanya FAY kali X. Ya, kasih kali dengan momennya. Kasih ya seperti ini. Nah, FAY adalah itu PB per L kali X. Kalau kita lihat mengandung huruf X begini, berarti kita tahu bahwa ini adalah linear. Arti ini adalah linear. Kita lanjut. Jadi kalau ini berarti karena X-nya pangkal 1, berarti gambarnya itu merupakan persamaan linear ya. Kalau dia linear, berarti kita udah paham bahwa linear itu berarti garisnya berupa garis lurus ya, tapi punya kemiringan. Gitu. Ya. Jadi, kalau kita sekarang pada saat X sama dengan 0, berarti itu adalah momen di titik A. Momen di titik A 0 ya. Kali 0 ya 0. Itu juga sudah pasti benar. Kalau Anda dapat angka, itu salah. Mengapa? Karena peletakan kita di titik A sendi. Tidak ada momen terjadi di situ, ya, kecuali ada momen luar di titik A. Sekarang tidak ada, berarti oke, itu benar. Pada saat X sama dengan A, berarti adalah momen di titik C sama dengan PB dikali jadi PAB per L. Tandanya positif, ya. Nah, karena tadi putar kanan atau searah jarum jam, tinjauan dari kiri ke kanan positif. Udah, kita selesai. Arti kita sudah selesai pada tahapan dari A sampai C. Oke, sekarang segmen kedua CB. Kita boleh mau C dari C ke B atau dari B ke C. Kita lakukan dua-duanya dan lihat kemudahannya. Ya, kita akan lakukan jadi CB, segmen CB. Jadi berikutnya adalah segmen CB. Dimana kalau CB berarti titik 0 kita tetap berada di titik A, ya. Titik 0 kita berada di titik A. Berarti kalau kita tulis jadi X lebih dari A kurang dari L, ya. Karena panjangnya gini. Dari sini 0, panjang totalnya dari sini sampai ke sini adalah L. Dari sini dari titik A ke titik C adalah sejauh A.
Karena dia dari C ke B, maka berarti dari A sampai L. Paham ya? Dari A sampai L. Tidak boleh dari A sampai B. Ya, yang adalah dari A sampai L. Walaupun panjangnya B. Ya. Karena kenapa tidak boleh B? Karena kita mulai nolnya di sini. Ya. Nah, dari A ini sejauh A yang di sini, dari A sampai di titik B. Itu adalah sejauh L. Bisa ya? Oke, bisa? Ya. Kalau tidak bisa keterlaluan. Nah, jadi sekarang kita tulis MX sama dengan mulai ada FA. Nah, saya gambar ulang lagi di kanan dulu supaya kalian paham dengan baik ini. Saya gambar lagi di sini. Ini titik A, ini FAY, ini adalah FAX, sini ada beban P, itu jaraknya di sini sejauh. Ini adalah A. Ini kalau kita buat dari sini ke sini, ini sejauh X, gitu. Maka berarti di sini akan ini NX, ini adalah QX, dan ini adalah MX. Maka yang sisanya yang ini, kalau panjang ini sejauh X, maka berarti ini adalah sebesar X kurang A. Ya. Jadi panjang sisa yang ini menjadi X kurang A. Karena dari sini ke sini panjangnya sejauh X. Bisa? Yo. Nah, jadi kalau kita hitung pertama kali adalah kita hitung normal force. Jadi, nah, NX sama dengan, jadi hanya ada FAX, seterusnya tidak ada. Ada FAX ke kanan negatif, tapi nilainya 0. Oke? Maka pada saat X sama dengan A, itu berarti N di titik C sama dengan 0. Kan di titik sini titik C. Pada saat X sama dengan L, berarti N di titik B sama dengan juga 0. Oke. Lanjut kita shear force. Jadi QX sama dengan ada FAY ke atas positif, FAY. Kemudian selanjutnya kita ada P ke bawah negatif. Nah, sama dengan FAY adalah PB per L kurang P. Ya. Jadi ini akan sama dengan, kalau kita tulis P kita keluarkan, jadi kita menjadi posisinya adalah menjadi P kita keluarkan keluar, ini P dalam kurung menjadi B bahagi L kurang L, ya, L per L, ya. L per L sama dengan 1. L B kurang L. B kurang L itu sama dengan min A. Hasilnya sama dengan min PA per L. Itulah. Nah, kita lihat tidak mengandung X, berarti ini adalah konstan. Ya. Kita pelan-pelan ya. Jadi, nah sekarang pada saat X sama dengan A, itu berarti gaya lintang di titik C itu sama dengan, kalau kita ini hasilnya min PA per L. Pada saat X sama dengan L, itu adalah gaya lintang di titik B sama dengan min
PA per L. Oke? Sudah. Kita lanjut ke bending moment. Ya. Bending moment jadi MX sama dengan ini putar kanan, FAY putar kanan, positif tinjau dari kiri, FAY kali X. Kemudian kita ada P, kita momen di sini. Ada P putar kiri. Kalau putar kanan negatif, positif, putar kiri negatif. Kali sebesar X kurang A. Jadi kurang P kali X kurang A. FAY adalah PB per L kali X kurang P kali X kurang A. Ini tidak usah disederhanakan, biar aja gini. Nah, ini kalau kita lihat mengandung pangkat 1 berarti dia linear. Gitu. Nah, sekarang pada saat X sama dengan A, ya, kenapa A? Karena kita dari A sampai L ya. Nih ya. Nih. Karena A sampai L. Oke. Kalau kita ganti A ini menjadi yang P X ganti dengan A jadi 0, maka hasilnya tetap MX sama dengan PB atau PAB per L. Kemudian pada saat X sama dengan L, maka hasilnya adalah MX sama dengan bukan MX tapi momen di sini. Ini berarti momen di titik C, ini momen di titik B. Hasilnya sama dengan 0 ya. Sama dengan jadi P B L per L kurang P kali L kurang A. Hasilnya sama dengan 0. Karena L kurang A sama dengan B. Ya. Jadi ini sama dengan, jadi ini sama dengan B. Oke, berarti sudah clear. Kita sudah selesai sampai di ujung. Nah, kalian bisa lihat. Nah, sekarang coba saya tempuh jalur berbeda. Cara lain kita buat elemennya ini elemen kita dari B ke C, bukan C ke B. B ke C. Ya. Nah, jadi B ke C kalau kita gambarkan kembali, saya gambar kembali di sini gini. B titik sini C, ya. Ini. Nah, kita bergerak dari kanan ke kiri. Ini sejauh X. Ya. Kita anggap di titik kanan titik nolnya, ya. Bergerak ke kiri, lihat panahnya bergerak ke kiri. Jadi ini ada sebesar ini F B Y yang nilainya sebesar P A per L. Oke? Jadi nanti yang kita akan cari itu adalah kepanjangan, kita bikin sejauh ini ya. Jadi yang kita akan hitung adalah nih, kita bikin arah ke arah positif ya. Kalau tinjauan kita dari kanan ke kiri, arah positifnya adalah kemana? Arah positifnya adalah ke kiri. Jadi kita bikin arah positifnya ya. Maaf. Kita bikin arah positif sesuai dengan kita punya kartesius kita ya. Belum pada ini. Jadi positifnya kalau tinjau dari kiri ke kanan, positifnya ke sini ya. Ini NX ya. Kemudian gaya lintangnya kan kita putar, X-nya ke kiri. Jadi Y-nya ke bawah ya. Nah, jadi kalau kita Y ke bawah berarti gaya lintangnya ini ke sini. Ini QX. Kemudian momennya adalah momen tidak masalah. Kita putar kiri ini M X kurang lebih begitu.
Nah, kita ingin hitung yang ini. Jadi kalau kita hitung berarti mulai dari normal force, jadi NX sama dengan, ini berarti X-nya lebih dari 0 kurang dari B. Karena nanti sini jaraknya adalah sejauh B. Ini ya. Nih. Ya, karena dari B ke C. Nah, kita lihat berarti ini tidak ada gaya lain, berarti NX sama dengan 0. Kemudian berikutnya adalah ini kalau 0, terus berarti pada saat X sama dengan 0 berarti itu gaya normal di titik B sama dengan 0. Pada saat X sama dengan B itu berarti gaya normal di titik C sama dengan 0. Berikutnya adalah shear force. Jadi Qx sama dengan hanya ada VB, ya, VBY. Kalau kita tinjau dari kanan ke kiri, arah ke atas negatif ya, jadi posisinya negatif. Maka hasilnya menjadi min PA per L. Ini apa? Konstan. Maka pada saat X sama dengan 0 berarti itu gaya lintang di titik B sama dengan min PA per L. Pada saat X sama dengan B itu gaya lintang di titik C sama dengan PA per L. Lanjut, kita masuk dengan bending moment. Ya. Jadi MX sama dengan, lihat, jadi yang ada ini adalah VBY. VBY kalau kita tinjau dari kanan ke kiri, VBY putar kiri sama dengan positif. Jadi VBY dikali dengan sejauh X. Nah, jadi kalau kita tulis menjadi PA per L X. Ini apa? Ini linear. Maka kalau kita hitung berarti pada saat X sama dengan 0 berarti itu adalah momen di titik B sama dengan 0. Titik B sendi, error. Berarti tidak ada momen terjadi di situ. Kalau terjadi momen ada nilai berarti salah. Dia akan ada momen kalau ada gaya luar momen di titik B, ya, di mana sendi itu. Pada saat X sama dengan B berarti itu momen di titik C sama dengan PAB per L, ya. Nah, itu hasilnya. Jadi kalau kalian lihat, kita tinjau dari kanan dan dari kiri, sebetulnya yang lebih mudah dari kanan. Karena kalau dari kiri bedanya ada momennya begini, momennya menjadi panjang, ya. Momennya ada ini, itu.